Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Melisania, NIM 864, kelas 2 PGSD A3. Di sini saya akan simulasi mengenai media pembelajaran yang saya ambil dengan judul Ketentuan-ketentuan Sholat. Nah, ini adalah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 4 SD, semester 2. Halo teman, tahukah kamu bahwa sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Nah, apa sih hikmah yang kita peroleh jika kita menunaikan ibadah sholat? Nah, yang pertama yaitu keutamaan sholat. Tahukah kamu bahwa sholat memiliki beberapa keutamaan? Nah, di antaranya yaitu sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Nah, yang kedua, sholat diwajibkan oleh umat muslim atau muslimah yang perintahnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Ketiga, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Keempat, sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kelima, sholat dapat menghapus kesalahan dan menghilangkan keburukan. Keenam, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketujuh, orang yang khusyuk sholatnya akan mewariskan surga Firdaus. Dan yang terakhir yaitu sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah sebagaimana disampaikan dalam firman-Nya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Yang pertama yaitu kebaikan terhadap sesama. Kebaikan tadi itu mencakup A. Melatih kekompakan. Sholat fardu lebih baik dikerjakan secara berjamaah karena lebih utama dan pahalanya lebih banyak. Gerakan imam dan makmum selalu kompak. Nah, kekompakan sholat tersebut dapat dijadikan teladan. Misalnya, kekompakan dalam kerja bakti. Tidak ada yang boleh bekerja hanya satu orang saja, tetapi harus dikerjakan secara bersamaan. Maka dari itu, kita itu harus kompak. Kemudian yaitu mematuhi perintah ketua kelompok. Nah, dalam sholat berjamaah, imam selalu diikuti oleh makmumnya. Makmum tidak boleh mendahului imamnya. Tentu saja tidak boleh ya teman-teman. Imam sholat sama dengan ketua kelompok. Perilaku ketua kelompok harus benar dan baik agar dapat diikuti oleh anggotanya. Kemudian yaitu memupuk rasa solidaritas. Nah, sholat diwajibkan bagi setiap muslim tanpa adanya perbedaan kaya, miskin, laki-laki, wanita, pejabat, pintar, dan bodoh, dan juga lain-lain. Bahkan tidak ada perbedaan dan penghususan saf-saf sholat di masjid. Nah, ajaran sholat tersebut dapat memupuk rasa solidaritas. Mereka saling bertemu dan menyapa, akhirnya mereka dapat membantu dalam kebaikan. Mereka itu saling bertemu. Nah, pada saat mereka berjamaah, pastinya bertemu sama orang-orang ya. Nah, maka dari itu mereka bisa saling menyapa. Kemudian menghindari perilaku tercela. Nah, yang harus kita hindari ya perilakunya yaitu A. Suka mengungkit-ungkit pemberian. Nah, tidak boleh ya mengungkit-ungkit pemberian dari orang lain itu. Sholat yang khusyuk senantiasa mengajarkan keikhlasan. Apabila niat sudah ikhlas, maka tidak peduli dengan penilaian orang lain. Tidak mengharapkan pujian, tidak bersedih karena dicaci atau berkurang harta, serta tidak menyebut-nyebut sesuatu yang sudah diberikan
karena dilakukan dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu suka meremehkan teman. Gak boleh ya teman-teman meremehkan temannya itu. Nah, sholat mengajarkan kita mengagungkan Allah dan merendahkan diri di hadapannya. Segenap pujian, keagungan, dan kemuliaan hanyalah milik Allah. Oleh karena itu, tidak pantaslah kita meremehkan ciptaan Allah lainnya, termasuk meremehkan teman. Nah, selanjutnya itu suka mencuri. Nah, itu sangat-sangat dilarang ya. Gak boleh mencuri. Nah, sholat sebenarnya akan mencegah kita dari niat berbuat jahat, termasuk mencuri atau mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin. Nah, itu sangat dilarang dan itu adalah dosa. Bab selanjutnya yaitu pengalaman sholat di rumah dan di masjid. Yang pertama yaitu pengalaman sholat di rumah. Teman-teman, bagaimana sholatmu? Nah, jadi ibu ingin memberikan pertanyaan tentang sholat-sholat yang sudah teman-teman lakukan yang berada di rumah. Nah, pengalaman yang dapat teman-teman ceritakan dan tuliskan itu berhubungan dengan yang pertama, apakah kamu sudah rajin melaksanakan sholat? Nah, yang kedua, sholat apa saja yang biasanya kamu lakukan di rumah? Nah, yang ketiga, apakah kamu sholat sendirian atau berjamaah dengan siapa saja? Yang keempat, kejadian apa yang membuat kamu senang saat sholat di rumah dan masing-masing berapa rakaat? Nah, yang kelima yaitu kejadian apa lagi yang membuat kamu berkesan saat sholat di rumah? Nah, teman-teman bisa menjawabnya ya. Kemudian yaitu pengalaman sholat di masjid. Nah, selain di rumah, kamu pasti juga pernah sholat di masjid ya kan? Nah, sholat wajib itu terdiri dari subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, sebaiknya dilakukan secara berjamaah karena lebih utama daripada sholat sendirian. Nah, sekarang ibu ingin teman-teman ceritakan dan tuliskan pengalaman yang berkesan ketika sholat di masjid. Nah, yaitu mengenai yang pertama, jenis sholat apa saja yang biasa kamu lakukan di masjid. Yang kedua, jenis sholat apa saja yang biasa kamu lakukan secara berjamaah dan secara sendirian. Yang ketiga, kejadian apa yang membuat kamu senang saat sholat di masjid. Dan yang keempat, yaitu kejadian apa lagi yang membuat kamu berkesan saat sholat di masjid. Nah, teman-teman bisa menjawabnya ya. Nah, pembahasan kali ini sudah selesai. Jika anak-anak ingin bertanya, bisa ditanyakan ya ke ibu. Nah, sekian dari ibu. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.